Halo semua Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih untuk kesetiaannya menantikan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Semoga setiap tayangan yang saya bagikan di channel ini bermanfaat bagi kita semua dan akan membuat semakin banyak lagi yang waras. Amin. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa untuk terus, bagi yang belum subscribe, dukung Pavel 88 dengan cara subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, untuk bisa membagikan video-video yang saya upload ke channel ini, supaya lewat apa yang saudara bagikan itu akan bisa membantu orang lain menemukan informasi-informasi dan membuat mereka semakin waras. Ya teman-teman, terima kasih. Semalam saya live dengan beberapa teman tentang calon Kapolri yang baru digadang-gadang akan diduduki oleh Pak Listio Sigit Prabowo. Kemarin itu belum pasti karena isu-isunya ada beberapa nama dan memang kandidat terkuat adalah Pak Listio Sigit Prabowo ini. Dan harapan kita, doa kita bahwa Pak Sigit lah yang tepat yang akan dipilih oleh Pak Jokowi. Dan ternyata surprise ya, tadi sudah sah dan langsung diumumkan oleh Ketua Dewan Puan Maharani bahwa Presiden telah memutuskan bahwa Pak Sigit ya Prabowo itu menjadi calon Kapolri, calon tunggal Kapolri yang akan menggantikan Pak Idam Aziz pada akhir Januari atau pada awal Februari tahun ini. Dan luar biasa, ini merupakan suatu gebrakan yang luar biasa. Dan inilah cara Pak Jokowi untuk kembali merevolusi akhlak ya, revolusi moral bangsa ini yang sudah bertahun-tahun bangsa ini kita lihat dicekoki oleh manusia-manusia yang berjubah agama mayoritas di bangsa ini, yang selalu menggaungkan bahwa yang minoritas tidak boleh jadi pemimpin di bangsa ini. Makanya Ahok gagal jadi gubernur. Karena apa? Kaum daster berjubah agama ini guys, rame-rame mendemo berjilid-jilid supaya pamor Ahok jadi turun. Dan mereka mulai membuat gerakan-gerakan di masyarakat, menakut-nakuti masyarakat. Kalau kalian memilih Ahok, maka kalian tidak akan disolawatkan dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat, sehingga masyarakat memilih calon yang seagama tapi tak berkualitas itu guys ya. Dan Pak Jokowi terus berusaha untuk membangun suatu sistem yang sungguh-sungguh dahsyat untuk kembali memulihkan bangsa kita ini. Dan akhirnya si Imam Jumbo ditangkap, dikurung. Lalu setelah itu Pak Jokowi mencalonkan tunggal ya, calon Kapolri yang baru, yaitu Pak Sigit Prabowo. Wow, ini merupakan luar biasa. Walaupun ini ada kontra dari jelas ini para anti toleransi ini, yang tidak suka dengan toleransi ini akan sangat jengkel, akan sangat kesal. Manusia-manusia yang tidak suka dengan kebinekaan ini akan kesal, akan geram. Mungkin udah ada yang kejang-kejang, kenapa Jokowi memilih orang kafir? Mungkin ada yang begitu ya. Mereka mungkin ada yang sudah luar biasa ya, tapi Jokowi tidak memusingkan mereka. Termasuk MUI yang selama ini kita tahu terlalu ikut campur urusan pemerintahan. Bukannya sibuk saja untuk berdakwah katanya yang rahmat talil alamin ya kan,
tetapi suka sekali ya ngurusin pemerintah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Tapi banyak sekali manusia-manusia yang berjubah agama yang radikal yang mereka tidak urus. Ya, inilah otak mereka itu memang terbalik-balik. Bahkan wakil MUI juga memberikan pesan kepada Jokowi supaya ariflah dalam memilih Kapolri ya. Karena tidak mungkin ya yang akan menjadi Kapolri adalah dari minoritas, apalagi Nasrani, untuk memimpin mayoritas Islam di Nusantara ini. Tetapi rupanya Pak Jokowi tidak memusingkan mereka. Karena apa? Mereka tidak mendukung kebinekaan di bangsa ini. Pak Jokowi tidak memusingkan mereka. Pak Jokowi tetap memilih Pak Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri. Kenapa? Bukan soal dia dekat dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi memang Pak Sigit Prabowo memiliki kualitas, kapabilitas, memiliki kemampuan yang mumpuni dan pantas untuk menjadi pemimpin Kapolri yang baru. Dan sejumlah deretan prestasi daripada Pak Sigit ini sudah sangat terbukti dan tidak perlu diragukan lagi. Karena Pak Jokowi suka memilih orang yang berkualitas, bukan berdasarkan apa agamanya. Waktu di Solo dia memilih juga orang yang berkualitas. Waktu dia di Jakarta, wakil gubernurnya juga orang yang berkualitas. Walaupun agamanya Nasrani, tidak apa-apa. Yang penting kualitasnya untuk membangun bangsa, itu yang jauh-jauh lebih penting. Dan di sini kita dapat belajar bahwa siapapun Anda, anak bangsa yang namanya warga negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda punya hak yang sama di bangsa ini. Anda punya kesempatan yang sama di bangsa ini. Baik Anda orang udik kampung, Pak Jokowi juga orang udik orang kampung kok, tetapi bisa menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Mungkin Anda mengatakan saya ini minoritas, bagaimana mungkin bisa? Anda pasti bisa untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, karena Pak Jokowi sudah mempersiapkan ini untuk anak cucu kita ke depan. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada, amin ya, presiden dari agama lain. Bisa dari Nasrani, dari Hindu, dari Konghucu. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang berkualitas ya, bukan berdasarkan agama, etnis, suku atau apapun, tetapi berdasarkan kemampuan dan kualitas. Oleh karena itu teman-teman, persiapkan dirimu. Tidak usah pusing. Tidak usah pusing dengan kaum-kaum intoleran. Tidak usah pusing dengan manusia-manusia yang menggunakan jubah agama untuk melancarkan segala tipu muslihat, yang mengintimidasi, yang selalu mengeluarkan kata-kata bahwa kafir tidak pantas jadi pemimpin di bangsa ini. Abaikan mereka. Ini Indonesia. Ini bukan negara agama. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau, suku, agama, ras, bahasa, berkumpul jadi satu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, optimislah, jangan takut, mari bergerak. Karena hari ini Pak Jokowi telah membuktikan itu, bahwa Indonesia ini milik kita bersama. Siapapun dia pantas menjadi pemimpin di bangsa ini, asalkan punya kemampuan, kapabilitas ya, punya integritas, punya hati yang sungguh-sungguh ingin membangun bangsa ini, daripada yang hanya mengatasnamakan agama tapi kerjanya nggak ada. Ya, itu tidak dipakai di bangsa ini. Oke, kita bersyukur hari ini dan kita bangga punya Pak Jokowi. Kita bangga dengan Indonesia kita ini. Indonesia adalah milik kita bersama.
Siward.com memberikan opini seperti ini. Lewat keputusannya menunjuk Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, membuktikan jika visi misi Jokowi memang lengkap, meliputi jangka pendek kerja, membangun negara, juga jangka panjang, yakni menjadikan Indonesia tempat yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak. Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Sigit sebagai calon tunggal Kapolri adalah cara Jokowi mendewasakan negeri ini, sekaligus membuat MUI agar jadi lebih arif dan tetap kuat menerima kenyataan jika suatu saat Presiden RI berasal dari kalangan non-muslim. Hari ini Presiden Jokowi sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kebinekaan bagi kita semua. Indonesia, bersiaplah. Jadi tak perlu heran, protes apalagi kejang-kejang jika suatu saat nanti Presiden RI bernama Ahong, Acong, Ahok, Petrus Yohanes, Wayan Made, Nyoman, Ketut, Sidarta, Dharma, Meta, Aksaya, atau siapa saja. Mereka dipilih bukan karena agamanya, tapi karena dia memang warga negara Indonesia yang layak untuk dipilih. Bukankah begitu MUI? Salam waras. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Persiapkan dirimu, siapapun Anda pantas menjadi pemimpin di bangsa ini. Bye bye and God bless you.